Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Wa ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu 4 Desember 2021 yang bertepatan dengan 29 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Kita alhamdulillah masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang bahagia ini untuk bersama-sama insyaallah kita akan mengkaji dengan tema kajian Adabun Niyah, adab niat, yang kita ambil dari kitab Minhajul Muslim yang ditulis atau dikarang oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Kitab yang sangat bagus bagi kita seorang muslim untuk mengkajinya. Dan di dalam kitab ini dimulai dari asas pondasi seorang muslim, seorang mukmin, yaitu tentang akidah. Itu bab yang pertama. Kemudian yang kedua tentang adab. Ini merupakan kelaziman bagi kita sebelum masuk kepada cabang-cabang ilmu yang lainnya. Kemudian juga perkara akhlak. Bagaimana akhlak kita seorang muslim, ya, kaitannya dengan karakter seseorang yang berbeda-beda. Dan akhlak atau karakter itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, karena setiap dari kita memiliki akhlak yang berbeda, namun di sana ada akhlak atau karakter yang bisa diusahakan, ya, dicari. Kemudian bahasan tentang al-ibadah, dan yang terakhir tentang muamalah. 5 bab dalam kitab ini sungguh sangat berharga dan merupakan kewajiban bagi kita sebenarnya untuk mempelajarinya, ya, untuk menimbanya, sehingga kita sebagai seorang muslim yang jadah, yang kafah insyaallah. Baik ikhwati rahimakumullah jami'an wa akhwati fillah, di kesempatan pagi hari ini sangat senang rasanya bisa hadir di hadapan Bapak dan Ibu semua, para hadirin, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga hati kita tergerak, hati kita menggerakkan jasad kita untuk ke tempat-tempat yang Allah berkahi. Hati kita mampu menggerakkan badan ini untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mampu untuk menahan, menolak dari keinginan-keinginan buruk, sehingga ketika kita mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah dan mampu untuk meninggalkan apa yang Allah larang, dan dengan niatan yang benar, ikhlas, semua itu karena Allah,
insyaallah kita memiliki hati yang selamat, qalbun salim, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala insyaallah memberikan ganjaran yang begitu besar, yaitu surganya. Ikhwati fillah wa akhwati rahimakumullah, sebelum kita masuk ke adabun niyah, di sini ada ungkapan yang sangat bermakna yang perlu kita ketahui, yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, amal yang paling utama adalah melaksanakan kewajiban. Itu yang pertama. Amal yang paling utama melaksanakan kewajiban. Kewajiban dari Allah tentunya. Kemudian yang kedua yaitu bersikap wara'. Bersikap wara' itu mampu meninggalkan terhadap yang diharamkan oleh Allah. Nah, ini juga definisi dari takwa, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, dan meluruskan niat. Nah, ini ada hal yang perlu kita pelajari di pagi hari ini. Dan meluruskan niat untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Yang hadir ke majelis ini, semoga semuanya niatnya sama, satu, yaitu dalam rangka thalabul ilmi, jihad fisabilillah, sehingga Bapak dan Ibu dan saya pribadi mendapatkan keutamaan sebagaimana orang-orang yang jihad fisabilillah, yaitu dengan menimba ilmu. Kemudian perkataan Yahya bin Abu Katsir, beliau berkata, pelajarilah niat, sesungguhnya niat itu lebih dapat menyampaikan kepada tujuan daripada amalan. Nah, di sini kita pahami, pertama, kita diperintahkan untuk mempelajari niat, urgensinya, keutamaannya, fawaid atau faedah-faedahnya. Kenapa? Sesungguhnya niat itu lebih dapat menyampaikan kepada tujuan daripada amal. Karena bisa saja seseorang itu beramal tapi tanpa dasar niat yang benar, atau tidak ada niat, maka la faidah, tidak ada faidah. Kalau niatnya salah, justru sebaliknya, berbuah maksiat, dosa. Nah, sehingga niat itu awal sebelum kita melakukan segala aktivitas kebaikan, sehingga apa yang kita laksanakan, yang kita lakukan benar-benar menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu beberapa hal tentang niat. Ya, ada satu lagi tambahan, yaitu rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah. Bisa jadi amalan yang kecil bisa memperbesar pahalanya disebabkan oleh niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Dan bisa jadi amalan yang besar menjadi kecil nilainya, bahkan hilang disebabkan oleh niat. Ya. Orang bersedekah dengan 1.000 rupiah, kalau dalam keadaan beliau sendiri sedang terdesak, sedang sempit, namun ikhlas, mungkin dengan 1.000 rupiah ini ikhlas karena Allah Ta'ala, akan menjadikan wasilah kemudahan baginya untuk menggapai keistiqomahan di dalam beribadah. Maka dengannya 1.000 rupiah itu bisa bernilai besar dibandingkan dengan orang yang berinfak, bersedekah dengan 1 juta rupiah, namun ada unsur selain Allah, yaitu riya atau sum'ah, habis, tak bernilai. Kenapa riya? Jadi 1.000 lebih bernilai daripada 1 juta disebabkan oleh niat. Sehingga disampaikan
Bisa jadi amalan kecil menjadikan besar disebabkan niatnya, dan bisa juga amalan besar menjadi kecil disebabkan oleh niatnya. Maka oleh karena itu, perkara niat sangat penting di kesempatan kajian Sabtu pagi pekan pertama ya. Insya Allah kita akan mengkaji terkait dengan adab, dan di dalam kitab ini dimulai dengan adabun niyah. Baik para hadirin rahimakumullah, kita mengkaji berarti kita membaca kitab dan kita memahami kitab dari kitab Minhajul Muslim ini. Qala al-muallif yu'minul muslimu bi khatari sya'nin niyyah. Seorang mukmin itu memahami tentang peranan niat ya. Wa ahammiyatuha lisairi a'malihi diniyah wa dunyawiyah. Dan seorang muslim ia hendaknya memahami urgensi pentingnya niat terhadap seluruh amalan-amalan untuk dunia, untuk agama atau untuk dunianya. Karena kalau untuk agama asasnya adalah perintah Allah Ta'ala atau yang Allah larang. Ketika dilaksanakan atau ditinggalkan karena niatnya sebagai imtithalan, mengikuti taat kepada Allah, berbuah pahala. Dan begitu pula amalan duniawiyah juga bisa berbuah pahala kalau niatnya dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita ambil contoh amalan dunia. Bapak Ibu makan. Makan ini kebutuhan atau kewajiban? Apa Pak? Kebutuhan. Ya. Tapi kewajiban, karena apa? Kita memenuhi hak jism, badan kita. Apakah Allah mewajibkan kita makan? Ada dalilnya, kulu washrabu. Nah, tentunya makanan yang halalan, thayyiban buat jasad kita. Ketika kita makan, kita mulai dengan basmalah dan kita meyakini makanan ini halal, baik buat jasad kita. Diniatkan ini sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Makan bisa menjadi buah pahala. Perkara duniawiyah dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya yang amalan-amalan dunia itu bernilai pahala di sisi Allah disebabkan oleh niat dan disebabkan oleh ilmu, pengetahuan kita terhadap din, karena kita memahami makna daripada ibadah. Bapak Ibu, siapa yang tahu definisi dari ibadah? Apa itu ibadah? Ismun jami'un. Ibu-ibu yang jawab, insyaallah. Ismun jami'un, setiap nama yang mencakup likulli ma yuhibbuhullah wa yardah, setiap apa yang Allah cintai dan Allah ridhai minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Nah, ini definisi yang mencakup semuanya, dalam arti ibadah itu bukan hanya perintah Allah berupa ibadah ketaatan kepadanya atau meninggalkan larangannya, tapi terhadap perkara dunia pun bisa menjadi ibadah disebabkan tentunya niatnya tadi. Jami'ul a'mal tatakayyafu biha. Nah, seorang mukmin juga mengetahui bagaimana seluruh amalan itu akan terpengaruhi oleh niat. Wa takunu bihasabiha fataqwa wa tad'uf. Dan dengan niat tadi, kadar niat yang ada di hati kita, karena niat itu di hati, bukan di lisan diucapkan, tapi di hati yang menggerakkan, di hati yang berkata, akan menjadi kuat atau lemah disebabkan oleh niat. Ya. Bapak Ibu tadi pas datang ke sini, itu kalau niatnya kuat, semangat, hujan pun jalan. Tapi kalau udah niatnya setengah-setengah atau karena kekosongan, hadirlah nanti pas hujan,
aduh hujan, terputus sampai situ. Tapi kalau niat diringin azam, insya Allah akan menjadi kuat, dan sebaliknya bisa menjadi lemah. Wa tasihu wa tafsudu taba'an laha, dan akan menjadi betul, benar, sah, atau sebaliknya rusak disebabkan oleh niat tadi. Yaitu ibadah kita disebabkan oleh niat akan sah atau batil, diterima atau tertolak. Wa imanul muslim hadza bi daruratin niyyah li kulli a'mal, dan seorang mukmin mengimani tentang darurah, mendesaknya sebuah niat untuk setiap amalan-amalan, wa wujubi islahiha, dan kewajiban bagi kita seorang muslim untuk senantiasa islah, memperbaiki niat. Bapak, Ibu, perkara niat itu dimulai di awal. Tapi tidak cukup di awal saja, pas di tengah ibadah harus konsisten dengan niatnya. Jangan sampai pas sholat di rakaat 1, rakaat kedua datang seseorang yang kita hormati, yang kita anggap memiliki kedudukan, berubah niatnya, memperbagus ibadahnya karena fulan, orang tersebut. Sehingga di sini langsung kita faham, oh ini sudah beda nih niatnya. Kita harus langsung perbaiki, jangan karena orang tersebut. Ya. Sehingga ketika kita mengetahui tentang niat itu, maka wajib untuk senantiasa memperbaiki niat. Mustamadun awwalan min qaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah taala berfirman, dan tidaklah mereka diperintahkan. Siapa mereka? Kita, kaum muslimin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan, memurnikan ibadah tersebut kepada Allah semata. Nah, jadi kalau kita ibadah sesuai dengan perintah tadi, ikhlas. Kalau ibadah tidak ikhlas, berarti karena selain Allah, ini menjadi syirik, kesirikan, menduakan Allah dalam ibadah. Ini bukan hanya lebur ibadahnya, tapi berbuah dosa. Maka sekali lagi, pengaruh niat terhadap sebuah amalan itu sangat mendesak, sangat mempengaruhi, sehingga kita harus senantiasa memperbaikinya. Wa qala subhanahu wa ta'ala, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishal lahuddin. Begitu pula dalam surat Az-Zumar ayat 11, Allah taala berfirman, katakanlah. Ini Rasulullah diperintahkan untuk mengatakan, inni umirtu, tidaklah aku diperintahkan an a'budallah, untuk beribadah kepada Allah, melainkan mukhlishal lahuddin, yaitu ikhlas. Wa thaniyan, dan yang kedua, dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ini sudah sering dengar ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini hadis di setiap kitab bahasan tentang niat itu di awal. Sehingga hadis ini senantiasa ada dan sering kita dengar, bahkan sudah kita hafal. Namun tidak mengapa dan sangat penting bagi kita untuk kembali mengingatkan terkait dengan hadis ini. Sesungguhnya segala amalan tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap atau seseorang itu melakukan tergantung dari apa yang ia niatkan. Wa qaulihi, dan juga sabda Rasulullah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk fisik kita, surah ya. Bentuk fisik, warna kulit, jenis rambut dan lain sebagainya atau suku. Allah taala tidak melihat itu. Wa amwalikum, dan juga tidak melihat besar, kecil, banyak, sedikit harta yang kita miliki. Wa innama, dan sesungguhnya Allah taala hanya melihat yanzuru ila qulubikum, hati kalian, wa a'malikum, dan bagaimana amalan kalian. Ya, hati kaitannya dengan ikhlas atau tidak. Niatnya karena siapa? Karena Allah atau karena yang lainnya? Amal, bagaimana ia beramal sesuai dengan sunnah yang Rasulullah ajarkan, ya, atau membuat sebuah syariat, tata cara tersendiri. Maka di sini Allah menegaskan di dalam sabda Rasulullah ini, Allah tidak melihat kecuali kepada hati dan amalnya. Kenapa? Karena ibadah itu diterima dengan betulnya niat dan betulnya tata cara dalam ibadah. Fan-nadharu ilal qulub nadharun ilal niyat. Maka pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada hati, maksudnya adalah pandangan Allah kepada niatnya. Idzin niyatu hiyal ba'itsu 'alal 'amali wad dafi' ilaihi. Kenapa? Karena niat itulah yang akan ba'its. Ba'its itu artinya penggerak. Penggerak terhadap sebuah aktivitas amalan. Wad dafi', pendorong ilaihi, sehingga ia mampu untuk komitmen, konsisten apa tidak dalam beramal tadi. Wa min qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Rasulullah mengatakan tentang niat itu adalah penggerak dan ada balasan dari setiap niat, ya, khususnya niat baik, ya. Walaupun belum dikerjakan sudah mendapatkan kebaikan dari Allah taala. Man hamma bihasanatin wa lam ya'malha kutibat lahu hasanatun. Kata Rasulullah, barang siapa yang hamma itu ada himmah, ada semangat, ada niat bihasanah untuk melakukan sebuah kebaikan, walam ya'malha, namun ia tidak melakukan, bukan berarti tasahulan, cuma niat tapi nggak ada niat mau mengerjakan. Saya niat mau sedekah, tapi kalau punya duit juga nggak usah. Nah, ini bukan niat, itu sudah ada azam, greget mau melakukan, namun ia tidak melaksanakan karena ada udzur. Kutibat lahu hasanah, maka Allah akan berikan kebaikan baginya, yaitu sebuah pahala. Famujarradil ham as-salih kana al-amalu salihan yathbutu bihil ajru wa tahsulu bihil mathubah. Dengan hanya ada niat yang baik terhadap sebuah amalan yang baik, ditetapkan baginya ajar, pahala, wa yahsulu bihi mathubah, dan ada balasan yang baik dari Allah. Sehingga kalau kita paham tentang niat ini, kita ayo niatnya baik terus, mau melakukan aktivitas amalan kebaikan. Jangan terbetik di dada kita niat yang buruk, niat berbuat maksiat kepada Allah, walaupun Allah tidak memberikan ganjaran dosa, ya, berupa dosa karena niat buruknya, tapi kita kepada positif, yaitu niat yang baik. Kalau Allah belum takdirkan kita bisa melaksanakan, maka kita sudah mendapatkan kebaikannya. Wa dzalika li fadilatin niyati salihah, hal tersebut karena menunjukkan tentang pentingnya, utamanya sebuah niat yang baik. Wa fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nasu arba'atun. Nah, di sini ada manusia dalam perkara niat ada 4 macam, ya. Yang pertama,
rajulun ataahu Allahu ilman wa malan fahuwa ya'malu bi ilmihi fi malih. Ini satu, pertama adalah seseorang yang Allah berikan ilmu dan harta. Ilmu dan harta sempurna ini. Fahuwa ya'mal, dan ia melakukan amalan bi ilmihi fi malih, melakukan amalan dengan keilmuannya terhadap hartanya. Jadi apa? Hartanya tidak membuat dirinya terabaikan, terlalaikan dari ketaatan-ketaatan kepada Allah. Hartanya menghantarkan dia dalam ketaatan menjadi orang yang dermawan, menjadi muhsinin, donatur dalam segala aktivitas kebaikan. Dia bukan hanya memiliki ilmu dan harta yang tidak manfaat, tapi dia amalkan berdasarkan ilmunya. Itu jenis yang pertama. Fayaqulu rajulun, di sana ada seseorang. Ya, ini jenis yang kedua. Seseorang, lau atani Allah Ta'ala mithla ma atahu Allah la'amiltu kama amila. Nah, ini orang yang kedua ini berkata, berandai-andai, seandainya Allah memberikan aku sebagaimana Allah memberikan kepada fulan yang tadi, memberikan ilmu dan harta, la'amiltu kama fa'ala, maka aku akan mengamalkan sebagaimana ia mengamalkan. Berarti sudah ada niat baik. Nah, ini yang kedua. Apa balasannya bagi orang kedua ini? Balasannya disebutkan di sini. Fahuma fil ajri sawa. Dua-duanya itu dalam hal pahala sama. Yang satu realita, yang satu baru angan-angan dan berniat, tapi Allah berikan ganjaran yang sama. Nah, kira-kira Bapak Ibu ini pilih yang mana? Yang dikasih ilmu, harta, mengamalkan, atau yang hanya angan-angan? Hah? Yang satu tentunya. Tapi kalau belum, karena Allah belum kasih kita harta dan ilmu, apakah kita pasrah? Tidak. Ya usah tawakal aja. Lah, kita diperintahkan oleh Allah untuk mencarinya, mencari harta yang halal, rezeki. Ya. Tapi jangan sampai kita memahami rezeki itu pada harta saja ya. Ilmu juga rezeki, ya. Kesehatan rezeki, di lingkungan yang baik itu sebuah rezeki. Punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, di keluarga itu rezeki yang mahal. Karena kebahagiaan keluarga dalam ketaatan kepada Allah itu bahagia dunia dan insya Allah sampai akhirat. Itu sangat mahal. Baik, kemudian orang yang ketiga, wa rajulun atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman fahuwa yakhbitu fi malih. Ya. Seseorang yang Allah berikan harta namun Allah tidak memberikannya ilmu. Dia berharta sehingga fahuwa yakhbitu fi malihi. Ia menghambur-hamburkan hartanya atau menggunakan hartanya untuk perkara-perkara dosa. Ini muslim ya, kita bicara seorang muslim, bukan kafir. Punya harta banyak, tapi tidak ada pendamping ilmu agama. Apa yang dia gunakan hartanya? Hambur-hambur. Bahkan bukan hanya hambur-hamburkan, dia kasih segitu aja atau dibuang-buang, maksiat. Kemudian ada orang yang keempat, yaitu yaqulu rajul lau atani Allahu mithla ma atahu Allah amiltu kama ya'mal. Seandainya Allah Ta'ala memberikan kepadaku seperti apa yang Allah berikan kepadanya, aku akan mengamalkan apa yang ia amalkan. Yaitu apa? Punya harta tapi untuk foya-foya. Punya harta untuk kesenangan duniawi, bahkan kemaksiatan. Apa balasannya? Fahuma fil wizri sawa. Balasannya sama. Belum melaksanakan tapi sudah dapat wizr, dosa.
fa uthiba dhunniyah as-salihah bi thawabil amali salih, maka seseorang diberikan pahala niat yang baik. Ya, seseorang diberikan pahala disebabkan niat yang baik. Wa wuzira sahibun niyatil fasidah bi wizri sahibil amalil fasid, dan begitu pula seseorang diberikan dosa, catatan dosa, karena ia memiliki niatan yang buruk. Wa kana maradu hadza ila niyyati wahdaha, dan dua hal ini, dua keadaan ini kembali kepada niatnya tadi. Wa min qaulihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi Tabuk. Nah, ini Rasulullah bercerita tentang peperangan Tabuk, ya. Ada sebuah kaum, beberapa kaum yang mereka tidak bisa ikut perang Tabuk. Mereka berada di Madinah karena uzur. Apa yang Rasulullah katakan? Inna bil Madinah, sesungguhnya di Madinah, aqwaman, ada kaum-kaum ma qata'na wadiyan, apabila kita menyeberangi sebuah lembah, mereka ikut menyeberangi. Wala wati'na mautinan, dan tidak pula kalau kita menginjak sebuah tanah, yaghidul kuffar, yang kalau kita menginjak tanah itu orang kafir marah. Wala anfaqna nafaqatun, dan tidaklah kita berinfak, juga mereka mengikutinya. Wala asabatna makhmasatun illa syarakuna fi dzalika wa hum bil Madinah, dan tidaklah kalau kita merasakan lapar mereka juga ikut di dalam hal tersebut. Wa dzalika wa hum bil Madinah, keadaan mereka di Madinah. Dalam arti gini, mereka dapat pahala ketika menyeberangi lembah, menginjak sebuah tanah yang di situ orang kafir akan marah, ya. Kemudian ketika kita berinfak mereka juga mendapatkan, dan kami lapar mendapatkan pahala untuk sabar menahan lapar, mereka pun mendapatkan, dan mereka tidak ikut, mereka ada di Madinah. Sehingga para sahabat bertanya, faqila lahu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, kaifa dzalika ya Rasulullah, bagaimana hal tersebut bisa terjadi wahai Rasulullah? Faqala hasabuhumul udhru hasabahum, mereka terhalang, tertahan di Madinah disebabkan oleh uzur, ya. Fasyaraku bihusni niyyah, mereka ikut dalam pahalanya karena sudah mereka niatkan mau ikut, sudah azam mau ikut, terhalang karena uzur, tentunya uzur syar'i, ya. Tidak disebutkan uzurnya apa. Rasulullah menyampaikan mereka memiliki uzur sehingga tertahan di Madinah. Maka di sini dijelaskan fa husnun niyyah idza huwa alladhi ja'ala ghairal ghazi fil ajri kal ghazi. Maka kebaikan niat atau niat yang baik itu akan memberikan pahala bagi yang berniat untuk berperang walaupun ia tidak berperang. Tapi tentunya niatnya di sini ya kita pahami sebagaimana di awal tadi, bukan hanya sekedar niat, tapi sampai ada usaha ke sana dan terhalang. Contoh lagi, sebagaimana mungkin di jamaah sini sudah niat mau hadir, sudah azam besok hadir mau kajian, qadarullah ada yang menghalanginya, salah satu keluarganya ada yang butuh bantuan atau mendadak sakit sehingga ada uzur, maka niatnya itu sebagaimana bapak ibu yang sudah hadir di sini, pahalanya. Berarti niat sangat penting ya dalam sebuah amalan. Tentunya niat yang baik itu yang kita harus ada dalam diri kita di dalam kehidupan ini. Dan begitu pula dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan ketika dua orang yang memegang pedang ingin saling bunuh, ya, dua-duanya sama, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama dapat dosa. Rasulullah bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfihima
fal qatilu wal maqtulu finnar. Rasulullah mengatakan, apabila bertemu seorang muslim yang keduanya itu sama-sama pegang pedang, ingin saling bunuh, fal qatil, maka yang membunuh dari keduanya itu, wal maqtul, dan yang terbunuh, finnar, kata Rasulullah. Dalam arti apa? Dosa besar. Membunuh jiwa seorang muslim dosa besar. Terus yang dibunuh kok sama-sama di neraka? Faqila ya Rasulullah, maka dikatakan kepada beliau, bagaimana hal tersebut wahai Rasulullah? Hadzal qatil, ini yang membunuh. Fama balul maqtul, yang membunuh jelas karena dia membunuh berdosa. Terus bagaimana yang dibunuh? Rasulullah berkata, li'annahu arada qatla sahibihi, karena yang dibunuh tadi juga sama niatnya ingin membunuh, bukan untuk bela dirinya, bukan untuk bertahan, tapi saya juga ingin bunuh kamu, ternyata terbunuh. Jadi sama-sama niatnya membunuh, salah satunya terbunuh, sehingga kedua-duanya sama-sama dihukumi sebagai orang yang ingin membunuh. Yang satu tersampaikan, terlaksana, yaitu membunuh, yang satu malah terbunuh. Terus Bapak pilih mana? Jadi pembunuh atau terbunuh? Jangan dua-duanya. Ini ketika dua orang bertikai, ya, maka dalam hal ini, ya, kejadian ini Rasulullah menyampaikan sama disebabkan oleh niat. Tapi kalau yang terbunuh itu adalah ingin bertahan, bukan untuk membunuh, ternyata akhirnya dia terbunuh, ini beda, ya. Ini kan niatnya sama-sama ingin bunuh. Nah sekarang kalau perkelahian itu di masyarakat kita mungkin ada yang sampai ingin membunuh, ya, ada yang hanya untuk mengalahkan lawan, maka itu sesuai dengan kadar niat dia. Kalau niatnya ingin membunuh dan tidak terjadi membunuh, maka dia tetap mendapatkan dosa yang sesuai dengan niatnya. Fasawwatin niyatul fasidatu wal iradatu sayyi'atu baina qatilin mustawjibin linnar wa bainal maqtulin laula niyyatuhul fasidah lakana min ahlil jannah. Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Allah Subhanahu wa taala menyamakan niat yang rusak karena keduanya itu menginginkan apa? Keburukan, ya. Antara yang membunuh dan yang terbunuh dengan niatan yang sama-sama rusaknya. Andaikan yang terbunuh tadi niatnya bukan niat yang ingin membunuh, lakana min ahlil jannah, maka yang terbunuh tadi bisa menjadi penghuni surga. Wa min qalihi alaihi salatu wassalam. Nah ini banyak cerita tapi dari hadis, ya, tentang peranan niat dalam sebuah amalan. Ayyuma rajulin asdaqa imra'atan sadaqan wallahu ya'lamu annahu la yuridu ada'ahu ilaiha fagharraha billah wastahalla farjaha bil batil. Nah di sini ada seorang lelaki yang dia memberikan mahar kepada seorang wanita, memberikan mahar dengan niatan hanya untuk menghalalkannya saja. Maka kita terjemahkan lagi hadisnya. Ayyuma rajulin, seseorang asdaqa imratan sadaqan, memberikan sedekah itu mahar kepada seorang wanita, wallahu ya'lam, dan Allah mengetahui, annahu la yuridu, ia sejatinya tidak ingin ngasih. Dia ngasih tapi dalam hati enggak ingin ngasih. Annahu la yuridu ada'ahu, dia tidak ingin melunasi, ya. Fagharraha billah, dan ia
membujuk wanita tersebut dengan nama Allah, yaitu bersumpah dengan nama Allah, wastahalla farjaha, maka dengan itu kemaluan seorang wanita menjadi halal baginya, bil batil, dengan sesuatu kebatilan. Kebatilan apa? Kebatilan niat tadi, ya. Karena dia sejatinya tidak ingin ngasih, tapi dengan itu ia bisa mendapatkan halalnya wanita tersebut. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hatinya. Laqiyallahu yauma yalqahu wa huwa zanin. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala laqiyallah yaumal qiyamah, pada hari kiamat ia berjumpa Allah wa huwa zanin. Allah menganggap dia sebagai seorang yang berzina. Dia sudah ngasih maharnya, tapi niatnya bukan ketaatan kepada Allah, bukan ikhlas untuk memberikan mahar kepada wanita, tapi sebagai apa? Sebagai untuk penghalalan saja. Sejatinya dia tidak ikhlas memberikannya. Wa ayyuma rajulin, dan di sini juga disebutkan contoh yang lainnya, wa ayyuma rajulin iddana min rajulin dainan, ia berhutang kepada seseorang dengan sebuah hutang, wallahu ya'lamu minhu, dan Allah mengetahui apa yang ada pada hatinya, annahu la yuridu ada'ahu, bahwasanya ia berhutang ada niatan tidak ingin mengembalikan. Kalau hutang niatnya nggak ingin mengembalikan, kira-kira apa ini? Apa? Pencuri, maling. Niatnya awalnya hutang, tapi setelah itu kabur, penipu kan? Wallahu ya'lamu minhu annahu la yuridu ada'ahu, Allah mengetahui apa yang ada pada dirinya, bahwasanya ia tidak ingin, tidak ada niatan untuk membayarnya. Fagharrahu billah, dan ia meminjam kepada orang tadi dengan mengambil Allah, ya, membujuknya dengan nama Allah. Wastahalla malahu bil batil, sehingga ia bisa mendapat pinjaman tadi tapi dengan kebatilan. Laqiyallahu yaumal yalqahu, maka ia berjumpa dengan Allah pada hari kiamat kelak, wa huwa sarik, Allah menganggapnya sebagai pencuri. Jadi kembali kepada niat tadi. Mendapat hutangan tapi niatnya tidak ingin mengembalikan, Allah sudah catat dia sebagai sarik. Memberikan mahar dan niatnya bukan ikhlas karena Allah, tapi karena untuk menghalalkan wanita tadi, maka ia pun mendapatkan cap stempel dari Allah sebagai seorang pezina. Fabiniyati sayyi'ah inqalabal mubahu haraman. Nah, kita perlu ketahui bahwasanya dengan niat yang buruk, sesuatu yang mubah, awalnya mubah boleh, hutang piutang boleh, ya kan? Menikah boleh, memberikan mahar boleh, tapi disebabkan oleh niat yang buruk tadi, yang mubah menjadi haram, ya. Wal jaizu mamnu'an, yang dibolehkan menjadi sesuatu yang dilarang. Wa ma kana khaliyan minal haraj asbaha dha harajin, dan yang awalnya bukan sebuah dosa karena niat, maka yang mubah itu pun menjadi sebuah dosa. Qul hadza yu'akkidu ma ya'taqiduhu al-muslimu fi khatari niyyati wa 'idhami sya'niha wa kabira ahammiyatuha. Semuanya ini yu'akkidu, menegaskan bagi i'tiqad, keyakinan seorang muslim tentang pentingnya niat dan agungnya peranan niat dan besarnya urgensi niat tadi, ya, keutamaan dari niat. Falidha huwa yabni sa'ira a'malihi ala salihin niyat. Maka seorang mukmin kalau sudah tahu peranan niat tadi,
hendaknya ia membangun amalannya di atas niat yang benar. Urusan dunia, tujuan dunia kesampingkan. Ya, bapak atau ibu yang bekerja, kira-kira niatnya apa bekerja? Apakah hanya mengumpulkan harta untuk kesenangan dunia, mencukupi kebutuhan hidup, sehingga ia bisa nyaman dalam hidupnya, punya kendaraan yang nyaman, rumah yang nyaman, pakaian yang bagus, bersenang-senang dengan dunia saja? Niatnya itu, ini tidak dapat buah pahala. Tapi harus diniatkan dalam bekerja, pekerjaan yang halal tentunya. Apapun pekerjaannya yang halal, maka niatkan pekerjaan ini. Kalau dia seorang lelaki, sebagai seorang suami, niatkan ini adalah kewajiban saya sebagai pemimpin keluarga, penanggung jawab atas nafkah. Dan Allah perintahkan untuk kita mencari nafkah. Maka kaum laki-laki, para suami, ketika bekerja, niatnya bukan untuk dunia. Niatkan ini bentuk ketaatan kepada Allah, melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami, menafkahi anak dan istrinya. Maka pekerjaannya jadi ibadah tidak? Ibadah. Bekerja maksimal, bekerja keras, cerdas, ya. Maka kecil besar yang didapatkan ketika halal, ketika diniatkan ibadah, itu bisa bernilai besar di hadapan Allah Ta'ala. Atau seorang wanita, seorang ibu, ada suami, apakah seorang ibu itu wajib mencari nafkah? Tidak wajib. Kalau mencari nafkah, bekerja boleh, dapat izin suaminya, pekerjaannya juga terhindar dari fitnah, kemudian tidak melalaikan, tidak mengabaikan kewajibannya sebagai seorang wanita, yaitu mendidik anak-anaknya dan memenuhi hak-hak suaminya, sehingga seorang wanita boleh bekerja. Apa yang ia niatkan? Niatnya itu membantu melaksanakan sebuah kebaikan untuk membantu suaminya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup untuk keluarganya. Maka itu lebih besar pahalanya daripada seorang suami. Kenapa bisa? Karena dia memberikan yang lebih. Dia tidak dituntut mencari nafkah, tapi ingin meluangkan waktunya, memiliki waktu. Tentunya setelah mendapat izin suami. Karena bisa jadi, ini kalau ummahat ya, jiwa seorang wanita kalau lebih dari suaminya bisa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bisa berbalik nanti. Ya. Yang qawamnya bukan laki-lakinya, tapi bisa yang perempuannya. Ini bisa terjadi. Bahkan yang suaminya memiliki peranan sangat besar pun bisa jadi, ya, seorang suami yang lebih pada mengikuti istrinya. Kalau dalam ketaatan, insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau dalam kemaksiatan, ya jangan. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terkait dengan niat tadi sudah kita bahas tentang peranannya. Kita lanjutkan, kama yabdhulu juhdahu fi an la ya'mala 'amalan biduni niyyah. Ya. Sebagaimana seseorang telah mengetahui bahwasanya setiap amalan itu harus diiringi dengan niat, dan andai au niyata ghairu shalih, atau niatnya tidak baik dan itu akan memberikan mudarat baginya. Kenapa? Karena an-niyatu ruhul amal wa qawamuhu. Karena niat itu adalah ruh dari sebuah amalan.
wa qawamuhu, dan pilar-pilarnya, sihhatuhu min sihhatiha, benarnya amalan, sahnya amalan, diterimanya amalan tergantung dari niatnya. Wa fasaduhu min fasadiha, dan pula kerusakannya, batalnya disebabkan oleh niatnya. Wal amalu biduni niyyah sahibuhu mura'in, dan amalan yang tanpa diiringi dengan niat, maka yang melakukan itu hanya mura'in, bisa menjadi orang yang riya. Mutakallafun, orang yang terbebani. Mamqutun, dimurkai. Kenapa tidak ada niat? Enggak ada niat, enggak ada tujuan. Maka setelah kita mempelajari niat ini, kita butuh apa? Islahun niyah dalam setiap amal. Dan ngecek niat itu bukan hanya di awal. Di awal wajib ada niatnya untuk apa. Di pertengahan harus dijaga niatnya. Di akhir pun sama. Jangan sampai amal ibadah yang sudah kita kerjakan, kita publish, kita umumkan ke semua orang, ada niat tadi, niat yang lain apa? Untuk diketahui manusia, jadi riya. Wa kama ya'taqidul muslimu anna niyata ruknun, dan sebagaimana seorang mukmin juga meyakini bahwasanya niat itu adalah rukun. Rukun dari sebuah amal, amalan-amalan, wa syartuha, dan syarat diterimanya. Fa innahu yara anna niyata laysat mujarrada lafzi, laisa bi mujarrada lafdin bil lisan, dan seorang mukmin pun mengetahui bahwasanya niat itu bukan hanya yang terucap di sebuah ungkapan lisan, Allahumma nawaitu kadza, ya Allah aku berniat begini, ucapan lisan. Bukan itu yang Allah minta, tapi qalb. Wala hiya haditsu nafsin fahasab, bukan hanya bisikan yang ada di hati saja. Bal hiya inbi'athul qalbi, akan tetapi ia adalah yang bergejolak di dalam hati, yang menggerakkan badan. Inbi'athul qalbi nahwal amal al-muwafiq li ghardi sahihin min jalbi naf'in aw daf'i dharrin, yaitu apa yang ada di dalam hati yang menggerakkan badan untuk mengamalkan yang sesuai dengan tujuan yang benar, untuk mendapatkan suatu manfaat untuk dunianya atau akhiratnya, atau untuk menolak madarat. Untuk mendapatkan manfaat atau untuk menolak mudarat, halan au malan, sekarang atau akan datang. Sudah ada niat dan sudah mengamalkannya. Kama hiyal iradatu al mutawajjihatu tijahal fi'li libtigha'i ridallah au imtithali amrihi. Sebagaimana ia berkeinginan, tujuannya untuk mendapatkan wajah Allah dengan melakukan amalan yang Allah meridhoinya, atau sebagai bentuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Wal muslimu, dan seorang muslim, idh ya'taqidu anna al-amala al-mubah yanqalibu bi husni niyyah ta'atan dza ajrin wa mathubah, dan seorang muslim ketika ia meyakini bahwasanya amalan yang mubah akan menjadi sebuah ketaatan disebabkan oleh niat yang menyebabkan berbuah pahala dan balasan baik dari Allah,
wa anna ta'ata idza khalat min niyyatin salihatin tanqalibu ma'siyatan dza wizrin wa uqubah. Dan seorang muslim ia mengetahui bahwasanya suatu ketaatan, ibadah akan berubah menjadi maksiat yang berbuah dosa disebabkan oleh niat. La yara annal ma'asi, maka ia, ini seorang muslim, maka ia melihat bahwasanya maksiat-maksiat itu tu'atharu fiha niyyah al-hasanah fatanqalibu ta'ah. La yara, yaitu seorang muslim tidak melihat bahwasanya kemaksiatan-kemaksiatan akan menjadi sebuah ketaatan disebabkan oleh niat, karena tidak akan mungkin bisa. Seorang wanita waliyadzubillah terdesak dalam hal ekonomi sehingga ia jual kehormatannya sebagai seorang muslimah menjadi seorang yang menjual dirinya dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, untuk menafkahi anak-anaknya. Ini tidak bisa menjadi sebuah ibadah, tetap maksiat. Atau seorang lelaki mengatakan kita terdesak kalau tidak melakukan ini maka tidak tercukupi kebutuhan hidup, anak-anak bisa terlantar, tidak mendapatkan pendidikan, sehingga ia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang itu adalah bentuk kejahatan seperti korupsi atau menipu lain sebagainya, dengan alasan apapun sebuah maksiat tidak akan bisa berubah menjadi ketaatan. Nah, itu akidah atau keyakinan kita terhadap niat. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi terkait dengan peranan niat dan keutamaannya dalam sebuah amalan aktivitas yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, baik yang mubah, yang sunnah maupun wajib, itu bisa terpengaruh oleh niat. Yang mubah bisa menjadi halal, menjadi ibadah, atau yang mubah bisa menjadi haram. Yang ibadah bisa menjadi syirik disebabkan oleh niat, atau ibadah kecil menjadi besar disebabkan oleh niat. Maka sekali lagi para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita meyakini, dan bukan hanya sebuah keyakinan, namun harus diamalkan dalam setiap amalan kita. Hendaknya kita memperbaharui niat setelah kita niat yang benar, karena niat ini bisa berubah dan harus dilakukan islah dan dijaga. Walaupun sudah selesai melakukan aktivitas kebaikan, tetap jaga niat, jangan sampai kita tergerus oleh keinginan-keinginan dunia atau pujian-pujian manusia. Mudah-mudahan yang kita bahas tadi mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan, sehingga bermanfaat buat kita semuanya untuk senantiasa memperbaiki niat dan memulai niat di dalam setiap aktivitas kita untuk taqarrub, untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini kita tutup majelis pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada kesalahan itu dari saya pribadi yang masih kurangnya ilmu dan dari syaitan, semoga Allah ampuni dan dimaafkan oleh Bapak Ibu para hadirin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Pak ya? Tidak ada tanya jawab ya? Baik. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masuk ke dalam adab-adab yang lainnya. Pertama adab ma'allah, adab ma'a Rasulillah.